Bab 36. Negosiasi yang sulit. Hari-hari telah berlalu, dan semua tamu yang hadir di upacara Berengar telah pergi. Semua kecuali Count Lothar, yang sedang berdebat sengit dengan Siegord tentang dugaan perselingkuhan Lambert dengan Linde. Sebenarnya, mereka tidak seharusnya terlibat dalam perilaku seperti itu sebelum malam pernikahan mereka, dan Linde sengaja membuatnya seolah-olah dia dipaksa menghadiri acara itu oleh Lambert yang mabuk dan suka berkelahi. Meskipun tidak ada yang benar-benar terjadi di antara keduanya, satu-satunya orang yang menyadari fakta itu adalah Berengar dan Linde yang menggunakan kesempatan ini untuk menabur perpecahan antara Lambert dan pendukung terbesarnya. Sejauh yang diketahui kedua keluarga, Lambert telah melakukan perbuatan itu dengan Linde selama upacara pertunangan Berengar, dan tidak lama kemudian Linde mengungkapkan bahwa dia hamil kepada kedua keluarga. Namun, masih ada waktu antara sekarang dan saat itu. Berengar duduk di aula utama dan mendengarkan pertengkaran kedua lelaki tua itu sambil menyantap schnitzel yang telah disiapkan oleh para juru masak. Ia meneguknya dengan sebotol bir dan menikmati pemandangan Lambert yang dimarahi oleh kedua bangsawan feodal yang murka atas perilakunya. Linde telah melakukan lebih dari yang diminta Berengar dan membuatnya seolah-olah Lambert telah memaksakan diri pada gadis malang itu. Tentu saja, Lambert tidak ingat waktu yang dihabiskannya bersama Linde dan sangat menyesalinya. Jika ia benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, maka bagian terburuknya adalah ia tidak dapat mengingat seperti apa rupa tubuh Linde yang telanjang atau bagaimana rasanya. Linde telah menutupi tubuhnya dengan spray ketika ia terbangun dan tidak dapat melihat dengan jelas sosoknya yang telanjang. Linde berdiri di samping ayahnya dengan ekspresi muram, ia seorang aktor yang hebat dan dapat memerankan karakter korban dengan cukup baik. Lothar melontarkan tuntutannya kepada Siegord sambil menunjuknya dengan jari tengah yang mengancam. Tidak bisa diterima. Aku tidak akan menoleransi ini, aku menuntut kompensasi atas kesucian putriku, yang telah dirusak oleh putramu yang bandel itu. Hanya karena mereka sudah bertunangan, bukan berarti dia bisa seenaknya menodai putriku. Siegord berusaha mengendalikan situasi dan merasa sangat malu dengan tindakan Lambert, meskipun ia tahu hubungan anak laki-laki itu dengan tunangannya tegang, ia tidak menyangka bahwa putra kesayangannya akan bertindak seperti itu setelah minum beberapa bir. Saya berjanji, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya, tetapi apa sebenarnya yang Anda minta dari saya? Lothar sebenarnya tidak terlalu terkejut dengan perilaku Lambert, malah, tindakannya itu sangat menguntungkannya, hal ini memberinya alasan untuk menuntut sebagian cadangan besi Kufstein. Permintaan itu pun langsung dikabulkannya. Saya menuntut 25% cadangan besi Kufstein sebagai imbalan atas tindakan putra Anda. Siegord murka atas tuntutan yang begitu besar hingga menghambur-hamburkan kekayaan, terutama karena Berengar telah berhasil menemukan cara untuk mengubah semua besi itu menjadi baja secara efisien. Karena itu, ia memukulkan tinjunya ke sandaran kursi kekuasaannya dan menolak tuntutan Lothar. Sama sekali tidak. Kamu mencoba merampokku. Count Lothar mengerutkan kening pada sindiran itu dan membalas dengan benar. Merampokmu. Baron rendahan sepertimu mungkin tidak menyadari hal ini, tapi kesucian Linde memiliki makna politik yang sangat penting sebagai putri seorang pangeran. Kalau saja baronmu tidak begitu kaya akan mineral, aku pasti sudah menikahkannya dengan seorang adipati. Pada titik ini, Berengar telah meletakkan garpunya dan bangkit dari kursinya sambil membersihkan mulutnya dengan serbet. Setelah itu, ia berjalan ke tengah aula besar, tempat kedua bangsawan itu sedang bertengkar. Sebagai orang yang ditugaskan oleh ayahnya untuk memimpin sektor industri, ia memiliki banyak pengaruh dalam pengelolaan sumber dayanya. Mustahil Berengar akan membiarkan Lothar bertindak sesuka hatinya. Maafkan saya, tuanku, tetapi saya rasa permintaan seperti itu tidak masuk akal. Paling banter, saya bersedia menjual persediaan baja dengan harga diskon. Saya tidak akan, dalam keadaan apapun, menyerahkan sumber daya kawasan industri saya hanya karena tindakan tidak pantas adik saya. Lothar benar-benar marah atas interupsi dan tawaran itu. Anak ini pikir dia siapa, berani-beraninya menyela percakapan antara dua bangsawan. Atas wewenang siapa kau mendapatkan wewenang untuk bernegosiasi dengan orang setinggi aku? Aku sedang sibuk berbicara dengan ayahmu, nak, sebaiknya kau kembali makan. Berengar terkekeh mendengar tanggapan kejam yang diberikan Count Lothar, yang secara teknis adalah pengikutnya. Saya khawatir ayah saya telah melimpahkan semua tanggung jawab pertambangan dan industri baja di wilayah ini kepada saya. Jika Anda ingin menuntut kompensasi berupa mineral, sayalah orang yang harus Anda ajak berdiskusi. Lothar melotot mengancam ke arah Berengar, jika ini benar, ia akan jauh lebih sulit mendapatkan apa yang diinginkannya dari keluarga von Kufstein. Siegord sebagian besar penurut dan tidak selicik Berengar. Selama beberapa hari terakhir, Lothar telah mengamati Berengar dan urusannya dengan para bangsawan lainnya dan menyadari bahwa ia adalah pemuda yang sangat cerdik. Berengar tidak akan menyerah di bawah tekanan yang dipegang Lothar sebagai Count dan akan berjuang mati-matian untuk memastikan setiap aspek kesepakatan menguntungkan posisinya. Lothar menghampiri Berengar dan menatap tajam pemuda itu, sebuah tantangan yang tak pernah ditepis Berengar.
Ia justru membalas tatapan tajam Lothar dengan senyum puas, seolah apapun yang dilakukan atau dikatakan Count Lothar, negosiasi pada akhirnya akan menguntungkannya. Ekspresi angkuh ini semakin membuat Lothar murka hingga ia ingin sekali menamparkan pemuda arogan itu. Saya menuntut 25%. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum saya mendapatkannya. Berengar berusaha keras menahan tawa, negosiasi agresif seperti ini tak akan pernah berhasil pada orang seperti dirinya. Untuk itu, Berengar harus takut akan kekuasaan di tangan Count Lothar, dan mengingat fakta bahwa sang bangsawan muda mampu mengerahkan kekuatan hampir 1000 senjata dan menyerang pasukan feodal Count, ia tidak takut, atau menghormati, kekuasaan kecil yang dimiliki Count yang sombong itu. Karena itu, ia dengan tenang menolak tuntutan Lothar. Kalau begitu, buat dirimu nyaman karena sepertinya kamu akan berada di sini seumur hidupmu. Apa kamu mengerti nilai seperempat cadangan besi kita jika dikonversi menjadi baja? Lothar ingin sekali mencekik anak itu karena kesombongannya. Beraninya dia berbicara kepada tuannya dengan cara yang begitu merendahkan. Dia harus memberi anak ini pelajaran berharga. Dan kurasa kau punya kemampuan untuk mengubah biji besi sebanyak itu menjadi baja. Jangan bercanda, nak. Butuh waktu seumur hidup untuk membuat baja sebanyak itu. Berengar tidak berkata apa-apa, ia hanya berdiri di sana dengan senyum puas di wajahnya. Jika sang Count tahu berapa banyak baja yang ia miliki saat ini dan berapa banyak yang bisa ia hasilkan dalam satu batch, pria itu pasti tidak akan pernah mengusulkan jumlah yang begitu tinggi. Akhirnya, Berengar memecah keheningan canggung di antara keduanya dengan membantah usulan sang Count. Begini yang bisa saya lakukan, sebagai permintaan maaf resmi dari keluarga von Kufstein atas perilaku adik saya yang bodoh dan tak sedap dipandang, saya akan memotong biaya baja yang dijual kepada keluarga Anda selama 10 tahun ke depan sebesar 15%. Itulah yang terbaik yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Lebih dari itu, saya akan merugi. Dahi Lothar mulai berkedut tak terkendali saat ia berusaha menahan amarahnya. Beroperasi dengan kerugian. Kakakmu telah mencuri kesucian putriku, dan kau khawatir beroperasi dengan kerugian. Berengar tidak berkata apa-apa, ia hanya tersenyum dan mengangguk. Sejujurnya, ia tidak memperhitungkan tuntutan yang akan diajukan Lothar dalam rencananya. Ia mengira ayahnya akan membayar Lothar sejumlah kecil emas dan perak sebagai kompensasi, yang akan mengakhiri rencananya. Namun, Lothar telah mengajukan tuntutan yang konyol sehingga Berengar dapat mengendalikan percakapan. Ia kini sepenuhnya berniat untuk meraup untung dari menjebak adik laki-lakinya. Lothar mendekati Berengar sangat dekat dan berbisik kepadanya dengan suara yang hanya mereka berdua bisa mendengar. Apakah kau pikir baroni kecilmu yang menyedihkan itu mampu menahan kekuatan County Tyrol jika aku memerintahkan pasukan pembawa panjiku untuk berbaris menuju rumahmu? Meskipun Lothar dengan berani mengancam Berengar agar pemuda itu mundur, ia tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Sebaliknya, Berengar tersenyum nakal sambil berbisik kepada Count tua itu. Tuanku, apakah menurutmu bijaksana untuk mengirim pasukanmu untuk mati di Kufstein sementara pasukanmu akan segera dibutuhkan di tempat lain? Sang Count tercengang mendengar kata-kata itu. Entah pemuda ini sedang membicarakan rencananya untuk menggulingkan Duke, atau ia sedang membicarakan perang saudara yang akan datang yang semua orang waras tahu akan segera terjadi. Apapun itu, ia sepenuhnya benar. Ia tidak mampu mengirim pasukan di bawah kendalinya ke Kufstein untuk menghukum mereka hanya karena masalah sepele. Gertakannya telah terungkap, dan kini sang Count tua harus mengakui kekalahan. Dengan sangat enggan, ia berbisik kembali ke arah Berengar. Saya menerima persyaratan Anda dengan syarat harga baja yang dibeli dari tanah Anda dikurangi sebesar 20%. Senyum Berengar begitu lebar hingga hampir menutupi seluruh bagian bawah wajahnya saat itu, baru saja ia berhasil memenangkan negosiasi. Tinggal menunggu berapa banyak margin keuntungan yang bisa ia kumpulkan dari kesepakatan ini. 17% dan saya akan menanggung biaya transportasi, terima atau tidak, itu tawaran terakhir saya. Semua orang memandangi keduanya yang begitu dekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Di wajah Count Lothar, kerutan lebar tersungging, ia merasa tidak enak karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi setidaknya ia mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan Berengar daripada yang ia dapatkan dari Ulrich, dan lebih baik lagi, batangan baja, bukan biji besi, yang akan dikirimkan kepadanya. Meskipun kesucian putrinya telah dilanggar sebelum pernikahannya, setidaknya, ia bisa mendapatkan sesuatu dari kesempatan itu. Lagi pula, ia masih membutuhkan Lambert untuk menggantikan Berengar jika ia akhirnya ingin mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya. Negosiasi yang alot ini justru menjadi pengingat bahwa Berengar harus mati jika ambisi Count ingin terwujud. Count of Tyrol sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh skenario ini hanyalah siasat Berengar untuk mengaitkan kehamilan Linde dengan Lambert. Jika Lothar tahu bahwa kesucian putrinya bukan hanya telah direnggut oleh Berengar sejak lama, tetapi juga bahwa ia sedang mengandung anak haram si bajingan itu, pasti ia ingin sekali menghunus pedangnya saat itu juga dan menusukkannya ke jantung Berengar yang kelam. Namun, ia tidak tahu, dan karena itu, ia berpura-pura bersikap baik kepada Berengar saat menerima tawaran sang bangsawan muda.
Setelah itu, Lothar berpaling dari Berengar dan berpura-pura. Kau membuat kesepakatan yang sulit, Berengar von Kufstein, demi rasa hormatku kepada keluargamu, aku akan menyetujui persyaratanmu. Ayo Linde, sudah waktunya kau pulang. Berengar hampir menertawakan penampilan buruk lelaki tua itu, namun, ia langsung merasa kesal ketika mendengar bagian terakhir kalimatnya. Mustahil baginya membiarkan bajingan tua ini merebut kekasihnya. Namun, sebelum ia sempat protes, Linde melawan ayahnya. Aku tidak pergi. Lothar berhenti di tengah jalan ketika dia berbalik dan memelototi putrinya yang bandel. Apa yang baru saja kamu katakan? Linde tidak lagi takut dengan kemarahan ayahnya, sekarang karena Berengar melindunginya, dia tahu tidak ada yang bisa dilakukan ayahnya, namun, dia juga cerdas dan punya alasan yang tepat untuk tetap tinggal dan menghabiskan hari-harinya bersama ayah dari anaknya. Kamu perlu perwakilan yang tepat dalam kesepakatan apapun yang baru saja kamu sepakati dengan Berengar. Aku akan tetap di sini dan melindungi kepentinganmu. Count Lothar awalnya geram karena putrinya ingin tetap tinggal setelah semua yang terjadi, dan juga benar-benar bingung. Namun, ternyata putrinya selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Penjelasannya masuk akal, dan semakin ia memikirkannya, semakin ia tidak percaya pada Berengar, entah bagaimana, bajingan itu akan menipunya, ia bisa merasakannya sampai ke tulang-tulangnya. Dengan Linde mengawasi anak laki-laki itu dengan saksama, ia tidak perlu khawatir. Lagi pula, Linde cukup pintar untuk mengimbangi Berengar. Dalam keadaan seperti itu, aku akan mengizinkanmu tinggal. Aku akan menemuimu di pernikahanmu. Linde tersenyum dan membungkuk kepada ayahnya seperti seorang wanita muda yang sopan. Tentu saja, ayah. Sampai jumpa nanti. Setelah itu, sang pangeran meninggalkan Kufstein, dan dengan demikian tamu terakhir dalam daftar undangan Berengar telah meninggalkan wilayah keluarganya. Mulai sekarang, Berengar tidak perlu lagi menjamu para bangsawan dan dapat kembali ke jadwal normalnya. Ia memiliki banyak hal yang harus diurus dalam beberapa hari mendatang, dan ia senang mendapatkan sedikit waktu istirahat. Bab 37. Kita akan melihatnya. Setelah Lothar meninggalkan Kufstein, Berengar menjelaskan kepada keluarganya tentang kesepakatan yang telah dicapainya dengan kaum tua itu. Mereka sangat senang dengan hasilnya, terutama Siegord, yang yakin bahwa Berengar layak menjadi wali kerajaannya setelah penampilannya yang luar biasa. Badai sedang melanda ibu kota kerajaan Jerman, dan Siegord khawatir perang akan segera menghancurkan negeri itu. Tak lama lagi, ia akan dipanggil untuk berperang sekali lagi, dan ketika itu terjadi, ia akan membutuhkan seorang pemimpin yang cakap untuk memerintah menggantikannya. Awalnya, ia berencana menempatkan salah satu anggota dewannya sebagai wali kerajaan. Namun, beberapa bulan terakhir ini, Berengar telah menjelma menjadi seorang bangsawan muda yang tangguh, seseorang yang ia yakini suatu hari nanti akan menjadi baron yang lebih unggul. Sungguh disayangkan ia hanya bisa membiarkan putranya mewarisi baroni yang sederhana ini. Potensi Berengar sebagai seorang penguasa jauh lebih besar daripada siapapun yang pernah ia temui. Oleh karena itu, Baron Siegord von Kufstein telah merampungkan rencana untuk mendeklarasikan putranya sebagai Bupati Kufstein, jika karena alasan apapun ia terpaksa meninggalkan wilayah kekuasaan leluhurnya, putra dan ahli warisnya lah yang akan memegang kendali selama ia pergi. Besok, ia akan mengumumkan secara resmi kepada keluarga dan para penasihatnya bahwa Berengar akan menjadi bupati. Untuk saat ini, Baron harus menegur putra keduanya karena telah melakukan kesalahan fatal yang, jika bukan karena campur tangan Berengar, akan merugikan keluarga. Akhir-akhir ini, Lambert telah mengecewakan harapan tinggi Siegord. Jika Anda bertanya kepadanya setengah tahun yang lalu siapa putra kesayangannya, jawabannya adalah Lambert. Namun kini Berengar adalah bintang yang bersinar dalam keluarga, dan Lambert benar-benar mengecewakan, peran kedua putranya telah terbalik total. Sementara Siegord berbincang panjang dan sulit dengan Lambert, Berengar sedang mengawasi latihan milisinya, bersama wakil komandannya, Eckhart. Saat ini, pasukannya diperlengkapi dengan seragam yang sepenuhnya baru. Berengar telah menggunakan pabrik tekstilnya dan bahan-bahan impor untuk membuat seragam milisinya. Ia telah memiliki selera mode yang tinggi sejak ia bertransmigrasi ke dunia ini dan dikelilingi oleh kemewahan. Karena itu, pakaian milisi petaninya adalah pakaian Lensnyuch, yang merupakan tentara bayaran elit dari medan perang abad ke-16 dari kehidupan Berengar sebelumnya. Pakaian mereka sejujurnya cukup flamboyan, tetapi tampak fantastis dari sudut pandang Berengar. Seragam Lensneck semuanya diwarnai dengan warna rumahnya, yaitu hitam, putih, dan emas. Para bintara dan perwira saat ini mengenakan baju zirah setengah pelat baja hitam berkualitas amunisi, dengan burgonet dan gorget yang serasi. Setiap bagian memiliki pola kuningan rumit yang terukir di seluruh bagian baju besi. Berengar juga diperlengkapi dengan baik dalam pakaiannya, meskipun pakaiannya bahkan lebih mencolok daripada prajurit lainnya. Dia mengenakan waffenrock yang pada dasarnya adalah rok yang menutupi pantalonnya, dan alih-alih burgonet, dia dilengkapi dengan topi tengkorak baja yang dihitamkan, dengan topi Lensnyuch berbulu yang diwarnai dengan warna seragam dan rumahnya. Tidak seperti para perwiranya,
hiasan baju zirahnya terbuat dari emas, memamerkan kekayaan dan prestise yang baru saja diperolehnya, serta otoritasnya sebagai komandan. Dia juga mengenakan mantel rantai mail di atas gorgetnya, yang terbuat dari cincin baja yang dihitamkan, kecuali untuk dua baris terbawah yang terbuat dari kuningan. Semua pria dilengkapi dengan 1417 len pattern musket yang tampak kuno, dan mereka memiliki bayonet soket yang terpasang. Sekitar 800 orang telah dibagi menjadi 6 kompi yang saat ini sedang berlatih dalam taktik garis. Selama beberapa waktu, Berengar telah berusaha agar ayahnya menyetujui pembuatan baju zirah untuk pasukannya. Awalnya, ayahnya bersikeras agar semua produksi baju zirah diprioritaskan untuk pasukan tetapnya. Namun, tenaga kerja industri senjata di Kufstein kini jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan perlengkapan yang diminta Siegord untuk pasukannya telah dikerahkan sepenuhnya. Dengan demikian, Berengar akhirnya mendapatkan persetujuan yang dibutuhkannya untuk memperlengkapi milisinya dengan baju zirah yang sangat mereka butuhkan, tetapi itu merupakan peristiwa yang sangat baru. Selain para bintara dan perwira, saat ini sangat sedikit prajurit yang diperlengkapi dengan baju zirah yang memadai. Namun, tak lama lagi Angkatan Daratnya akan menjadi pasukan dengan perlengkapan paling lengkap di dunia. Sejujurnya, Siegord tidak terlalu tertarik mengadaptasi inovasi militer Berengar, terutama karena Berengar sengaja mengecilkan betapa revolusionernya inovasi tersebut, tetapi juga karena ia cukup tradisionalis dan percaya bahwa penggunaan brigandin, rantai, dan gambeson untuk pasukan tetapnya jauh lebih unggul daripada setengah pelat amunisi, dan pakaian aneh yang saat itu diperlengkapi oleh pasukan Berengar. Ia sepenuhnya salah, karena baju zirah yang digunakan pasukan Berengar lebih dari cukup untuk melindungi mereka dari ancaman mematikan apapun di medan perang saat itu, sekaligus tetap ringan dan mudah bermanuver untuk berperang dengan baik. Faktanya, berkat kualitas baja yang diproduksi Berengar saat itu, ia dapat membuat baju zirah yang sedikit lebih tipis dan lebih ringan daripada yang secara historis digunakan pada masa Renaissance, namun tetap efektif dalam memberikan perlindungan. Saat Berengar mengumpulkan pasukannya dan membimbing mereka melalui berbagai latihan, mulai dari latihan berbaris, latihan menembak, hingga latihan anti-kavaleri, Linde mengamati dari kejauhan dengan tatapan penuh gairah. Ia entah cukup cerdas atau cukup tergila-gila untuk meyakini bahwa taktik Berengar bersifat revolusioner. Lagi pula, ia telah mendengar langsung dari mulut Berengar saat berbincang-bincang di bantal betapa efektifnya senjata dan taktiknya dalam pertempuran Mining Town. Ia terlalu terpesona oleh pemandangan spektakuler Berengar yang memimpin pasukannya hingga tak menyadari bahwa Adela telah berjalan lewat dan memperhatikan tatapannya yang penuh gairah pada Berengar. Adela langsung merasa ada yang salah dengan tatapan Linde dan mulai bertanya-tanya apakah Linde punya perasaan terhadap Berengar. Lagi pula, gadis itu memperlakukan tunangannya sendiri dengan buruk, terutama setelah kejadian baru-baru ini, dan selalu menatap aneh Berengar dan dirinya sendiri selama beberapa bulan terakhir. Awalnya, ia mengira Linde ada di pihak Lambert dalam konflik apapun yang melibatkan kedua bersaudara itu, tetapi sekarang ia tidak tahu harus berpikir apa. Tatapan itu bukanlah tatapan seorang wanita yang mengamati musuhnya, melainkan tatapan seorang siswi sekolah yang sedang fokus pada pria yang ia taksir. Karena itu, Adela memutuskan untuk mendekati dan menanyai gadis yang sedikit lebih tua tetapi jauh lebih dewasa daripada dirinya itu, sementara ia sedang terpesona. Hebat, iya. Jauh lebih baik daripada adiknya yang bajingan itu. Linde terperangkap dalam pemandangan di lapangan di bawah dan bahkan tidak menyadari kenyataan bahwa Adela telah mendekatinya. Dia hanya mendengar kata-kata itu dan merespons berdasarkan insting. Tentu saja. Baru setelah Linde mengucapkan kata-kata itu, ia menyadari bahwa Adela yang mengajukan pertanyaan itu dan gadis kecil itu sedang mengujinya. Raut ngeri terpancar di wajah si cantik ketika ia menyadari bahwa ia baru saja mengakui bahwa ia lebih menyukai Berengar daripada tunangannya sendiri daripada tunangan Berengar. Di sisi lain, Adela tidak senang, ia mendapatkan jawaban yang paling ia takuti. Kerutan di wajah gadis kecil yang manis itu saat ia dengan cepat bersikap tegas terhadap gadis remaja penggoda yang berdiri di sampingnya. Aku tak peduli kau mengaguminya dari jauh, kurasa kebanyakan gadis memang mengaguminya, tapi tak mendekatinya. Berengar adalah calon suamiku, dan aku tak berniat membiarkan pelacur sepertimu merebutnya dariku. Namun, upaya gadis kecil itu untuk membuat Linde mundur justru menjadi bumerang. Sudut bibir Linde melengkung membentuk senyum nakal, ia perlahan mendekati Adela dengan ekspresi puas di wajahnya dan berbisik di telinga gadis itu. Kita lihat saja nanti. Setelah itu, Linde melangkah pergi dengan percaya diri sambil meninggalkan Adela kecil yang cemberut marah seperti anak kecil. Meskipun Linde menghormati keinginan Berengar untuk tidak memberitahu orang lain tentang hubungan mereka, ia tahu bahwa suatu hari nanti Berengar akan mengakui anak mereka sebagai anaknya sendiri, dan ketika hari itu tiba, jika surga menganugerahinya seorang putra, anak Linde lah, dan bukan anak Adela, yang akan mewarisi kekaisaran yang suatu hari nanti akan dibentuk Berengar dari tanah ini. Karena itu, ia merasa cukup percaya diri dalam percakapan singkat namun panas antara dirinya dan tunangan kekasihnya. Tentu saja, saat Berengar mengetahui pertengkaran kekasihnya ini, ia akan dihukum berat, yang juga memberinya rasa gembira dan antisipasi.
Sudah lama sejak Berengar bersikap kasar padanya, mungkin ia akhirnya bisa membangkitkan amarahnya dengan kejadian ini. Di sisi lain, Adela sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Tanggapan Linde hanya bisa berarti satu hal, bahwa penggoda itu akan mencoba merebut kekasihnya. Adela tidak akan membiarkan Berengar jatuh ke dalam perangkap Vixen. Lagi pula, meskipun ia pria yang baik hati, ia tetaplah seorang pria dan mudah terjerumus ke dalam tipu daya seorang wanita. Terutama wanita secantik Linde. Ia bersumpah dalam hatinya untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Tentu saja, jika ia tahu bahwa Berengar telah lama menjalin hubungan intim dengan Linde, ia mungkin akan mencabik-cabik hatinya sendiri. Saat suara tembakan menggelegar ditembakkan ke sasaran jerami oleh Berengar dan pasukannya, perang dideklarasikan di halaman belakangnya sendiri tanpa ia sadari. Ini bukanlah perang yang akan terjadi antara pria dan pasukan mereka, melainkan perang antara dua wanita muda yang cantik dan klaim mereka atas seorang pria muda yang luar biasa. Baru setelah milisi selesai menjalani latihan hariannya, Berengar kembali ke desa. Ia berdiri di samping pasukannya di alun-alun kota. Ia menyuruh para juru masak keluarganya bekerja sepanjang hari untuk menyiapkan pesta bagi para prajuritnya dan dirinya sendiri. Sementara pasukan berkumpul di ladang, para juru masak menyiapkan jamuan makan untuk para pasukan yang telah bekerja keras. Ketika Berengar memberitahu para juru masaknya bahwa ia ingin menyiapkan pesta kejutan bagi pasukannya yang telah bertempur bersamanya di kota pertambangan, mereka dengan antusias membantu memberikan penghormatan terakhir kepada banyak orang yang telah menyelamatkan nyawa junjungan mereka. Karena itu, hidangan terbaik yang bisa mereka buat ditumpuk di alun-alun kota, tempat para prajurit melahap makanan dan minum bir yang tak terhitung jumlahnya yang dituangkan untuk mereka oleh banyak perempuan muda. Setelah beberapa saat minum dan berpesta, Berengar mengetuk cangkirnya dengan sendok, menarik perhatian para prajuritnya, yang semuanya memandangnya dengan hormat. Masih mengenakan baju zirahnya dan helm serta topinya baru saja dilepas, Berengar berdiri dari mejanya dan mulai bersulang untuk para prajuritnya. Sudah aku bilang pada kalian semua bahwa aku akan merayakan kemenangan gemilang kita atas para pengkhianat di kota pertambangan, sayangnya, kewajiban muliaku yang terkutuk harus dipenuhi, dan aku tak bisa merayakannya dengan baik bersama kalian. Meskipun sudah lebih dari sebulan sejak kita berdiri berdampingan di garis depan, aku ingin mempersembahkan malam ini untuk kalian semua, para prajurit Kufstein yang berani, yang menjawab panggilan komandan mereka di saat dibutuhkan dan mengalahkan pasukan pengkhianat. Bersulang. Alun-alun kota bergema dalam sorak-sorai saat para prajurit merayakan kemenangan mereka di malam yang indah ini. Meskipun mereka semua masih berseragam, ketika tentara tetap dan pengawal kota menatap ratusan prajurit berseragam di alun-alun kota, mereka mulai merasa sedikit iri, dan mereka yang merupakan bagian dari faksi Lambert mulai merasa takut. Meskipun awalnya mereka mengira milisi petani ini hanyalah gerombolan biasa yang dibentuk atas kemauan seorang bangsawan muda, mereka ternyata berhasil memenangkan pertempuran tanpa korban jiwa, sungguh mengesankan. Karena itu, Berengar menghabiskan malam dengan minum-minum bersama rekan seperjuangannya. Baru pada pukul 2 dini hari Berengar kembali ke kamar tidurnya, di mana ia mendapati Linde menunggu dengan sabar telanjang di tempat tidurnya. Berengar mendekati kekasihnya dan mulai membelai tubuhnya. Kata-kata terakhir yang ia ingat malam itu berasal dari Linde yang berbisik di telinganya dengan menggoda dan seringai nakal di wajahnya. "Tuan, aku gadis nakal dan harus dihukum." Meskipun ia tidak tahu apa yang dimaksud Adela, ia terlalu mabuk untuk peduli. Maka ia menerima perannya dan mengikat gadis itu dengan tali sambil mulai menghukumnya atas kesalahan apapun yang diceritakan gadis itu. Keesokan harinya ia baru sepenuhnya menyadari apa yang dikatakan Linde kepada Adela dan perseteruan yang dipicunya. Saat itu, sudah terlambat untuk mencegah kedua gadis itu bertengkar demi mendapatkan kasih sayang, dan ia harus menanggung konsekuensi keberadaan dua perempuan di sisinya. Untungnya, tak satu pun dari kedua gadis itu cukup jahat untuk mencoba saling bunuh. Bab 38. Deklarasi formal. Berengar terbangun di samping pelukan kekasihnya yang cantik dengan sakit kepala yang hebat. Ia terlalu banyak minum bersama teman-temannya malam sebelumnya, tetapi itu adalah perayaan kemenangan, sehingga ia merasa tindakannya dibenarkan. Karena itu, ia bangkit dari tempat tidur dan memutuskan untuk bersantai hari ini. Sehari libur dari olahraga berat tidak akan merugikannya sedikit pun, meskipun ia tidak akan pernah membiarkan ketidakaktifan seperti itu menjadi hal yang biasa. Linde terbangun tak lama setelahnya dan melingkarkan lengannya di tubuh Linde sambil menggigiti lehernya, memberikan gigitan penuh cinta kepada pemuda itu. Itu adalah caranya menandai wilayah kekuasaannya dan menangkal calon predator. Dengan kata lain, itu adalah hadiah untuk Adela. Berengar menertawakan betapa posesifnya gadis itu pagi ini dan menganggapnya sebagai omong kosong. Akhirnya, ia mendorongnya ke tempat tidur, sangat senang dengan tindakannya. Ia membalasnya dan memberi Linde cupang di leher Linde yang anggun dan ramping. Selama Linde menutupinya dengan benar, itu tidak akan menjadi masalah. Keduanya terlibat dalam keintiman fisik sebelum berpisah di pagi hari. Kini setelah Linde punya alasan yang tepat untuk mengunjungi Berengar di siang hari, ia tak perlu lagi menghindarinya secara terang-terangan.
Selama ia mendekatinya dengan dalih mengelola transaksi ayahnya, ia bisa menghabiskan waktu di sisinya kapan saja sepanjang hari, alih-alih hanya diam-diam di malam hari. Akhirnya, ia akan memiliki lebih banyak waktu dengan ayah dari anaknya. Sesuatu yang sangat ingin ia gosokkan di wajah Adela. Meskipun ia tahu ada batasnya sejauh mana ia bisa memamerkan hubungannya dengan Berengar kepada gadis kecil itu, kalau tidak, orang lain mungkin akan terlalu curiga. Ia telah menyatakan perang terhadap Adela dan tak akan mundur. Linde tahu gadis kecil itu terlalu sombong untuk membocorkan detail perselisihan kecil mereka kepada dunia. Karena itu, ia merasa yakin bahwa ia bisa menyembunyikan informasi apapun mengenai cinta segitiga di antara mereka bertiga ini. Di sisi lain, Berengar sama sekali tidak menyadari konflik yang sedang terjadi antara calon istrinya dan kekasihnya. Karena itu, ia tercengang oleh tatapan-tatapan jahat yang dilayangkan kedua gadis itu di meja sarapan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin telah terjadi sesuatu di antara kedua gadis muda itu yang mungkin telah memperburuk hubungan mereka, dan ia bukan satu-satunya yang sampai pada kesimpulan ini. Lambert menyaksikan persaingan sengit mereka saat mereka dengan anggun menikmati sarapan mereka, duduk berhadapan dengan tatapan tajam. Tentu saja, Lambert tidak terlalu peduli dengan alasannya, karena ia yakin itu hanyalah masalah sepele yang dihadapi perempuan dan sama sekali tidak ia pedulikan. Saat kedua gadis itu berseteru memperebutkan Berengar tanpa sepengetahuan siapapun, Siegord memutuskan untuk memecah keheningan yang canggung itu. Saya secara resmi meminta keluarga dan para anggota dewan untuk hadir di aula utama setelah kita selesai makan malam. Ada pengumuman penting yang ingin saya sampaikan terkait keselamatan dan kesejahteraan keluarga dan wilayah kita. Setelah mengatakan itu, perhatian semua orang beralih ke Baron saat dia berbicara dengan suara berwibawa. Menyadari kehadiran calon menantu perempuannya, dia memutuskan untuk berbicara kepada mereka secara pribadi. Para wanita, kehadiran Anda tidak diwajibkan, tetapi jika Anda ingin hadir, Anda dipersilakan. Berengar menghela napas lega ketika melihat kedua perempuan itu saling mengangguk dengan ekspresi tegas. Ia tidak tahu mengapa kedua gadis itu bertengkar, tetapi ia yakin ia akan segera mengetahuinya. Setidaknya untuk saat ini, ketegangan telah mereda. Lambert, di sisi lain, tampak gugup jika ayahnya membuat pernyataan resmi. Pasti ada sesuatu yang penting, ia mulai khawatir bahwa dukungan yang diberikan ayahnya kepadanya mulai memudar dan malah dialihkan kepada kakak laki-laki sekaligus rivalnya. Apapun pengumuman ini, pastilah berkaitan dengan naiknya kekuasaan Berengar baru-baru ini, yang merupakan kabar buruk baginya. Berengar duduk diam dan melanjutkan makannya, karena para wanitanya kini tidak saling berkelahi, ia merasa jauh lebih tenang dan akhirnya bisa menikmati sarapannya. Namun, dalam hati ia cukup bersemangat. Hanya ada satu hal yang terpikirkan olehnya yang akan diumumkan Siegord setelah mereka selesai makan, dan jika itu menyangkut pikirannya, maka itu akan menjadi kabar baik bagi cita-cita sang bangsawan muda. Tak lama setelah makan malam selesai, keluarga berkumpul di aula utama. Linde dan Adela masih terlihat jelas berselisih tentang sesuatu. Namun, perhatian mereka kini tertuju pada Siegord, yang duduk di kursi kekuasaannya, di mana para anggota dewannya mengapitnya. Mereka adalah orang-orang penting yang memberi nasihat kepada Baron tentang berbagai hal seputar kerajaan, meskipun mereka tidak mengetahui isi pengumuman Siegord. Setelah semua orang tiba, Siegord menjernihkan suaranya dan berbicara dengan nada tegas. Saya, Siegord von Kufstein, Baron Kufstein, dengan ini menyatakan putra sulung saya, dan pewaris bupati. Jika saya harus meninggalkan negeri ini, beliau diberi wewenang penuh yang berasal dari saya untuk bertindak sebagai Baron menggantikan saya. Senyum lebar tersungging di wajah Berengar saat mendengar kabar tersebut. Ia telah lama menantikan pernyataan ini, dan akhirnya ia membuktikan diri di mata ayahnya sebagai pemimpin yang cakap. Lambert tentu saja merasa ngeri, ini adalah kabar buruk baginya dan sekutu-sekutunya. Ketika perang akhirnya pecah dan Berengar menjabat sebagai bupati, ia akan memiliki wewenang penuh untuk memulai penyelidikan atas upaya pembunuhan Lambert dan mengumpulkan bukti yang dibutuhkan untuk mengeksekusinya. Ini hanya berarti satu hal. Lambert hanya punya waktu paling lama 1 tahun untuk menghabisi nyawa saudaranya sebelum sang raja tua wafat, dan ia ditempatkan dalam posisi yang sangat rentan. Masalahnya, Berengar telah mengukuhkan posisinya di hati banyak bangsawan di sekitarnya, mereka yang diuntungkan oleh monopoli bajanya, dan perdagangan tekstil yang sedang berkembang pesat jelas akan mendukung Berengar jika ia meminta bantuan mereka. Kini, berkomplot melawan Berengar menjadi semakin sulit. Di sisi lain, kedua gadis itu menanggapi kabar tersebut dengan senyum puas di wajah mereka. Ini kabar baik, bukan hanya bagi pria yang mereka cintai, tetapi juga bagi diri mereka sendiri, yang posisinya akan menjadi lebih menguntungkan ketika Berengar menjadi bupati. Meskipun ketika mereka menyadari bahwa mereka berdua memiliki ekspresi puas yang sama di wajah mereka, mereka segera kembali ke keadaan berseteru. Reaksi para anggota dewan terhadap pengumuman monumental ini beragam. Mereka semua menyadari transformasi Berengar baru-baru ini dan kemampuannya yang luar biasa dalam memimpin kerajaan. Karena itu, banyak anggota dewan yang gembira mendengar berita itu,
karena mereka tak dapat membayangkan orang yang lebih baik untuk menduduki posisi tersebut. Namun, seperempat anggota dewan adalah pendukung upaya Lambert untuk merebut kekuasaan, sehingga mereka cukup kecewa dengan pengumuman tersebut. Jika mereka membiarkan Berengar berkuasa, itu hanya akan berarti pemecatan mereka dari jabatan, dan yang terburuk, kematian mereka. Henrietta dan Gisela sama-sama gembira mendengar berita itu, dan Siegor tersenyum puas. Meskipun mereka tidak menyadarinya, garis pertempuran langsung ditarik ketika berita ini diumumkan, dan kedua putranya akan meningkatkan kebrutalan perang intrik mereka. Berengar memastikan untuk mencatat ekspresi para anggota dewan yang acuh tak acuh terhadap berita itu atau benar-benar kecewa. Segera terlihat jelas bahwa mereka berada di pagar tentang masalah ini atau benar-benar pendukung saudaranya. Karena itu, Berengar memperkirakan dia akan menyingkirkan pendukung terdekat saudaranya sebelum menyingkirkan bangsawan lokal lainnya yang mendukungnya. Lagi pula, para bangsawan yang menasihati ayahnya ini memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada mereka yang akan menjawab panggilannya untuk berperang sekali setiap bulan biru. Malam harinya, Berengar akan meminta jaringan mata-matanya untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkannya untuk membuat racun tertentu yang hampir tak terdeteksi di dunia abad pertengahan ini. Sasaran rencana barunya adalah marsekal dari pasukan ayahnya. Pria itu jelas sangat terganggu oleh berita itu dan bahkan mengamati Lambert untuk melihat reaksinya. Berengar tidak ragu sedikit pun bahwa marsekal itu bersetubuh dengan Lambert. Sebagai komandan pasukan ayahnya, ia merupakan ancaman terbesar bagi keamanan pemerintahannya dan harus disingkirkan sebelum Berengar merebut kekuasaan. Namun, itu adalah tugas untuk nanti. Setelah deklarasi itu dibuat, Berengar mendapat ucapan selamat dari banyak orang, termasuk calon istri sekaligus kekasihnya. Bahkan Lambert terkejut ketika Linde menghampiri Berengar segera setelah pengumuman dan berdebat dengan Adela tentang siapa yang akan memberikan penghormatan pertama. Saat itu, Berengar langsung menyadari apa yang terjadi di antara kedua wanitanya, dan ia tahu bahwa Linde telah mengatakan sesuatu kepada Adela untuk membuatnya kesal. Kini, kata-kata Adela dari malam sebelumnya mulai masuk akal, dan dalam hati ia merasa marah. Saat keduanya tengah bertengkar, Berengar mengangkat tangannya, dan keduanya langsung terdiam. Adela, kamu tunanganku, kamu boleh katakan apa yang ingin kamu katakan terlebih dahulu. Linde langsung panik karena haknya untuk berbicara dengan kekasihnya ditolak terlebih dahulu. Namun, ia memahami alasan kekasihnya dan membiarkannya begitu saja. Selamat, Berengar. Aku tahu kamu akan membuat keluargamu bangga. Gadis kecil itu kemudian menatap Linde dengan tidak senang dan berbisik di telinga Berengar. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu nanti. Dilihat dari ekspresi wajah mungilnya yang manis, Berengar yakin bahwa dia tidak menyadari sejauh mana hubungannya dengan Linde, yang merupakan hal yang baik, tetapi dia jelas perlu mencari tahu apa yang telah dikatakan di antara keduanya. Dia mengangguk dan tersenyum pada calon istrinya sambil memegang tangannya. Terima kasih. Itu sangat berarti bagiku, datang dari tunanganku. Sambil mengucapkan kalimat itu, dia menatap Linde dengan ekspresi yang mengatakan, aku tahu apa yang kau lakukan, dan aku tidak senang. Linde langsung tersentak ketika ia dihujani tatapan tajam Berengar. Ia mulai berpikir, mungkin seharusnya ia tidak menyatakan perang secara terbuka terhadap Adela secepat ini. Ia pasti akan dihukum jauh lebih berat malam ini, yang membuatnya sangat bersemangat. Tentu saja, ia cukup lihai berakting untuk menutupi hasratnya dengan tatapan acuh tak acuh. Setelah Berengar menerima penghormatan Adela, ia beralih ke Linde, yang membungkuk hormat dan berkata secara formal. Lord Berengar, saya ingin mengucapkan selamat atas gelar terbaru Anda. Saya harap Anda akan menjadi bupati yang baik hati dan efisien di masa depan. Lambert sangat gelisah melihat tunangannya memberi hormat kepada kakak laki-lakinya, tetapi dilihat dari nada bicaranya yang tidak terlalu informal, itu hanyalah bentuk pemenuhan kewajiban sosialnya. Karena itu, ia tidak pernah menduga tunangannya terlibat asmara dengan Berengar. Sebaliknya, ia merasa semakin yakin dengan dugaannya sebelumnya bahwa tunangannya sedang bertengkar dengan Adela karena sesuatu yang remeh, sehingga ia tidak lagi memperhatikan tindakannya. Hal itu berlangsung cukup lama, tetapi ia harus menjamu banyak orang yang memberikan penghormatan kepadanya. Ketika akhirnya ia selesai dengan kewajiban mulianya, ia berterima kasih kepada ayahnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan meninggalkan aula besar. Adela mengikuti tunangannya. Ketika mereka akhirnya dipisahkan, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada gadis kecil itu apa sebenarnya keluhannya terhadap Linde. Jadi, apakah kamu akan menceritakan kepadaku apa yang terjadi? Adela mencoba berpura-pura tidak tahu, karena dia tidak ingin membahas perangnya dengan si penggoda untuk mendapatkan kasih sayangnya. Saya yakin saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Berengar menertawakan wajah cantik gadis muda itu sambil berusaha berpura-pura tidak mengerti pertanyaannya. Ayolah, jelas sekali kau sedang bertengkar dengan tunangan kakakku, bahkan ayahku pun menyadarinya, dan dia bukan orang yang paling tajam dalam hal pergaulan. Adela menghela napas panjang dan menceritakan kebenaran pertemuannya dengan Linde kepada Berengar dan perasaannya, tak perlu dikatakan lagi, ia merasa tidak senang.
Berengar adalah aktor yang hebat dan menertawakannya seolah-olah itu lelucon. Ia benar-benar perlu menyelamatkan situasi, dan ia berusaha sebaik mungkin. Hanya itu. Dia jelas-jelas marah pada Lambert karena kelakuannya yang mabuk dan berusaha membuatnya marah dengan mengejar kakak laki-lakinya. Kalau dia benar-benar berniat merebutku darimu, kurasa sudah terlambat. Kau tidak perlu khawatir. Adela menatap Berengar dengan ekspresi malu saat dia bertanya dengan air mata mengalir di matanya. Berengar, tentu saja, langsung merasa sangat bersalah karena berbohong kepada tunangannya tentang hubungan sebenarnya dengan Linde, tetapi ia tidak mampu mengungkapkannya saat itu. Memang, ia merasa tindakannya benar dan sama sekali tidak merasa bersalah karena memiliki kekasih. Namun, ia tidak menunjukkan emosi yang kompleks itu di wajahnya, karena ia menutupi emosinya dengan kedok yang sangat meyakinkan. Tentu saja. Apa menurutmu aku akan mengadakan upacara pertunangan yang mewah seperti yang kulakukan jika aku tidak berniat menikahimu? Kata-katanya masuk akal, dan Adela perlahan menyeka air matanya. Senyum mengembang di wajahnya sebelum ia meraih leher Berengar dan mengecup pipinya. Setelah itu, ia lari karena malu, meskipun ia telah mencium pipi Berengar berkali-kali, tetap saja gadis kecil itu terlalu berat untuk menghadapinya. Berengar mengatakan yang sebenarnya ketika mengatakan bagian terakhir itu, ia tidak berniat menikahi Linde. Ia telah mengembangkannya menjadi simpanan yang sempurna, tetapi itu tidak berarti ia adalah calon istri yang ideal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipupuk pada seorang wanita di atas usia tertentu. Pada saat ia dewasa secara fisik, ia adalah calon istri yang ideal atau tidak, atau begitulah yang diyakini Berengar. Tuan muda itu secara pribadi telah menyaksikan terlalu banyak kehidupan pria yang hancur di masa lalunya oleh wanita dewasa yang mereka coba ubah menjadi ibu rumah tangga dan sistem pengadilan yang memihak para wanita setelah mereka tidak lagi ingin menikah, terlepas dari kekejian apapun yang mungkin telah mereka lakukan selama masa pernikahan mereka. Beruntung baginya, perceraian adalah hal yang langka di abad pertengahan, pada dasarnya ia membutuhkan persetujuan paus. Bahkan saat itu pun, hal itu membutuhkan keadaan khusus. Meskipun perzinahan menjadi dasar pembubaran pernikahan, prosesnya mahal dan jarang menguntungkan pihak wanita. Ia memperkirakan cepat atau lambat ia bisa meyakinkan Adela untuk berbagi dirinya dengan Linde. Gadis itu keras kepala dan sombong tetapi tidak sepenuhnya berpikiran tertutup. Tentu saja, ia harus terlebih dahulu menikahi gadis itu dan menunjukkan betapa ia peduli padanya sebelum bahkan menyinggung masalah kekasihnya. Paling tidak, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum ia mengakuinya, dan ia akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan gadis itu tidak mengetahuinya sampai saat itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, ia mungkin harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan simpati dari gereja, meskipun seorang ateis, ia menyadari betapa besar kekuasaan kepausan di dunia baru ini, jauh lebih besar daripada lini masa kehidupan masa lalunya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan pastornya di misa minggu mendatang dan membangun hubungan dengan para klerus. Akan menyenangkan jika ia bisa menemukan pastor yang berpikiran terbuka, tetapi kemungkinan itu sangat kecil. Apapun masalahnya, ia tidak akan pernah mengakui dosa-dosanya kepada seorang klerus, terutama di era di mana kepausan memegang otoritas yang signifikan. Sebelum tidur, Berengar mengirim pesan kepada jaringan mata-matanya untuk mendapatkan sarana produksi arsenik putih, racun yang tidak berasa, tidak berbau, dan mematikan yang dapat digunakan dalam bentuk bubuk. Setelah ia berhasil memproduksi racun mematikan ini dengan benar, ia akan menggunakannya pada target pertamanya. Meskipun membutuhkan waktu untuk mendapatkan sarana pembuatannya, ia hanya bisa menunggu hingga percobaan pembunuhan pertamanya. Tak lama kemudian, Linde muncul di kamarnya dengan ekspresi bersalah. Ia rela tunduk pada hukuman, dan Berengar menghabiskan sisa waktu terjaganya untuk menghukum si cantik muda itu dengan keras karena telah memicu konflik dengan Adela. Yang tentu saja, Adela nikmati dengan sepenuh hati. Meskipun saat itu ia telah meyakinkan Adela bahwa ia tidak akan mengejar Linde, Adela hanya akan curiga setelahnya. Namun, Linde sebenarnya adalah orang yang membentuk cinta segitiga yang kelak akan menjadi tulang punggung sebuah dinasti besar. Bab 39. Ambisi keagamaan. Beberapa hari berlalu, dan kini tibalah hari Minggu. Hari di mana masyarakat Kufstein, baik kalangan atas maupun bawah, berkumpul untuk misa, atau liturgi seperti yang dikenal pada masa itu. Saat ini, Adela berdiri di luar pintu rumah Berengar dengan sedikit harapan di hatinya saat ia bersiap untuk mengetuk pintu dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Berengar sejak pertama kali tiba di Kufstein. Tidak seperti Berengar, yang diam-diam seorang ateis, Adela adalah seorang yang benar-benar percaya pada Injil dan sangat menghormati gereja. Namun, setiap kali ia mengajak tunangannya untuk menghadiri kebaktian minggu bersama, ia selalu punya alasan mengapa ia tidak bisa pergi. Karena itu, ia mulai khawatir bahwa tunangannya sebenarnya seorang kafir atau murtad, suatu kondisi yang tak dapat ia terima. Hari ini ia bertekad kuat untuk menyeret pria yang dicintainya ke gereja dan menyelamatkan jiwanya yang berpotensi terkutuk. Karena itu, ia mendesah berat sebelum mengetuk pintu kamar Berengar, tempat pria itu sedang berolahraga, dengan keras. Berengar,
maukah kau menghadiri liturgi bersamaku? Rasanya sepi sekali tanpa kehadiranmu. Adela terkejut ketika pintu terbuka, dan Berengar tersenyum. Ia benar-benar lupa bahwa ia hanya mengenakan pakaian dalam, sementara tubuh bagian atasnya berkilauan keringat, yang membuat wajah Adela memerah karena malu. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari mengapa Adela bersikap begitu malu sebelum ia menyadari bahwa mata Adela terpaku pada perutnya yang membesar. Ia segera mengangkat satu jari dan menutup pintu sambil berkata, "Tunggu sebentar." Saat ia kembali, tuan muda itu sudah mengenakan kaos dalam linen putih yang melekat di tubuhnya yang berkeringat. Keadaannya sedikit lebih baik, dan karena itu, Adela kembali tenang sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya untuk kedua kalinya. "Berengar, maukah kau menghadiri kebaktian hari Minggu bersamaku?" Ia tidak berniat membiarkannya membolos setelah membuka pintu. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah Berengar langsung menyetujui permintaannya. "Tentu saja. Hari ini aku bebas, dan aku ingin sekali menghadiri liturgi bersamamu." Hal ini cukup mengejutkannya. Sejak ia tiba, ia tak pernah sekalipun menerima permintaannya untuk pergi ke gereja bersama, tetapi kini tiba-tiba, ia setuju seolah-olah itu hal yang biasa baginya. Apakah ia benar-benar hanya disibukkan dengan urusan duniawinya selama ini? Ia hanya merasa bodoh karena meragukan pandangan agama tunangannya, yang sangat ia hormati. Berengar mengendus-endus sebelum bertanya kepada gadis muda itu, yang tampak luar biasa gembira dengan kenyataan bahwa dia akhirnya akan menghadiri kebaktian bersamanya. "Biarkan aku membersihkan diri sebentar, dan aku akan menemuimu di gerbang istana dalam 1/4 jam, oke?" Adela dengan cepat menyetujui permintaannya sebelum menegurnya seakan-akan dia menduga dia akan lari begitu dia menghilang dari pandangannya. "Jangan terlambat." Berengar mengangguk dan tersenyum. Tak lama kemudian, Adela pergi, dan Berengar pun melepaskan topengnya. Sebelum bergumam pelan, "Kurasa dia beruntung aku punya rencana untuk gereja." Setelah itu, ia meraih pakaiannya dan menuju ke pemandian, seperti yang dijanjikan. Ia akan tiba di gerbang kastil dengan pakaian modis lengkap dalam waktu 15 menit. Sementara itu, Adela telah menunggunya di pintu masuk dengan senyum cerah di wajahnya. Berengar segera meraih tangan gadis kecil itu dan membawanya ke gereja di dalam desa tempat seluruh keluarganya telah berkumpul. Saat tiba, ia melihat Lambert ada di sana bersama Linde, dan Henrietta satu kelompok dengan orang tua mereka. Linde memasang ekspresi terkejut saat melihat Berengar menghadiri gereja untuk pertama kalinya sejak kedatangannya. Ia tidak terlalu religius, tetapi setidaknya ia berpura-pura religius. Berengar biasanya diam saja tentang topik itu dan menghindari gereja seolah-olah gereja itu pusat wabah. Namun, kecantikan surgawi itu merasa cukup terganggu saat melihat kekasihnya menghadiri gereja bersama tunangannya. Setelah menyapa keluarga dan kekasihnya, Berengar berjalan ke kapel bersama Adela sebelum berdiri tegap sementara pendeta membacakan khotbahnya. Tidak banyak bangku gereja di abad pertengahan, dan karena itu, kecuali ada yang tua atau lemah, mereka biasanya berdiri di tengah selama seluruh kebaktian. Saat Berengar memandangi kemewahan kapel yang ia tempati, ia tak kuasa menahan diri untuk mengejeknya. Jelas, gereja di sini cukup kaya, namun ia tak pernah melihat mereka turun ke lapangan membantu penduduk desa dengan cara beramal. Ia tak akan meragukan jika pendeta kepala sendiri menggelapkan dana untuk mengisi kantongnya sendiri. Lagi pula, gereja itu perkasa, kaya, dan yang terpenting, korup, terutama di masa kini. Ketika ia mengejek melihat betapa mewahnya gereja ini, hal itu tak luput dari perhatian Diakon, seorang pemuda yang saat ini berada di tahap akhir perjalanan menuju imamat. Meskipun pendeta itu sendiri tidak menyadari reaksi Berengar, Diakon mau tak mau menyadarinya. Setelah upacara selesai, Berengar awalnya berniat berbicara dengan pastor, lagi pula, ia ingin menjalin hubungan dengan gereja. Khususnya, ia mencari seorang pastor yang berpikiran terbuka dan mungkin berguna di masa depan. Namun, sebelum ia sempat, ia didekati oleh Diakon, yang cukup ramah dalam bersikap. "Tuan Berengar, benarkah itu nama Anda? Saya mendengar banyak hal hebat dari mulut jemaat tentang berbagai perbuatan Anda. Apakah Anda punya waktu sebentar untuk berbicara?" Berengar cukup penasaran mengapa Diakon itu mendekatinya, karena itu, ia meluangkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk mendengar apa yang dikatakan orang suci itu. Berengar mengikuti pria itu ke tempat terpencil, tempat mereka mulai berbincang. Sang Diakon masih muda, bahkan mungkin lebih muda dari Berengar. Pria itu berambut pirang pendek dan kotor serta bermata zamrud. Ia adalah putra ketiga seorang pangeran Sakson dan memilih untuk bergabung dengan gereja daripada bersaing dengan saudara-saudaranya untuk mewarisi tanah ayahnya. Keputusan ini ternyata merupakan pilihan yang bijaksana, mengingat sebagian besar dari kelima saudaranya mengalami kecelakaan mengerikan setelah sang Diakon muda meninggalkan keluarganya. Karena itu, ia adalah seorang pria yang tidak hanya menyadari posisi Berengar yang genting tetapi juga secara aktif mendukungnya. Bahkan, ia saat ini menjadi anggota jaringan mata-mata Berengar yang luas di seluruh wilayah keluarganya. Bahkan Berengar tidak mengetahui identitas semua burung kecil yang melaporkan kepada kekasihnya tentang aktivitas musuh-musuhnya.
Pemuda itu ingin sekali menyambut putra dan pewaris Baron yang telah ia bantu dengan susah payah dalam melawan rencana Lambert. Karena itu, ia membungkuk hormat di hadapan Berengar dan menyampaikan maksudnya. Yang mulia, saya ragu Anda tahu siapa saya, tetapi saya salah satu dari sekian banyak anggota jaringan intrik Anda, dan saya tahu mengapa Anda ada di sini. Anda ingin menjalin hubungan dengan gereja, benarkah? Berengar terkejut bahwa seorang diaken akan menjadi bagian dari jaringan agennya, dan karena itu, ia bertindak hati-hati. Menguji diaken muda itu dengan pertanyaan yang hanya orang yang melapor langsung kepada kepala mata-matanya akan tahu jawabannya. Aku khawatir Adela belum pernah menceritakanmu padaku. Sang diakon adalah pria yang cerdas dan langsung tahu bahwa ia sedang diuji oleh Berengar. Jika ia berpura-pura, kemungkinan besar ia akan mengangguk dan mengakui Adela sebagai mata-matanya. Namun, ternyata tidak demikian. Sebaliknya, pemuda itu menyeringai dan memberikan jawaban yang benar. Lucunya, aku ingat pernah bicara dengan seorang wanita muda berambut pirang stroberi dan bermata biru langit, belum lagi payudaranya yang indah. Ekspresi Berengar acuh tak acuh, tetapi ia sungguh senang karena sudah ada anggota gereja yang bekerja untuknya di balik bayang-bayang. Karena itu, ia menepuk bahu pria itu dan meminta maaf atas ujiannya. Maaf atas kekasaran saya, sepertinya Anda memang pendukung saya. Kita tidak bisa terlalu berhati-hati akhir-akhir ini. Siapa nama Anda? Pria itu tersenyum lebar setelah mendengar Berengar meminta maaf karena mengujinya. Dia benar-benar seorang pria berkarakter seperti yang telah didengarnya. Saya Ludolf, seorang diakon gereja ini. Berengar berjalan-jalan di area itu bersama Ludolf dan mengambil piala emas. Sekali lagi, ia memutuskan untuk menguji diaken muda itu dan melihat apakah ia cocok dengan rencananya untuk masa depan. Katakan padaku, Ludolf, apa pendapatmu tentang hiasan mencolok yang kita lihat di sekitar kita? Salib emas, piala, lampu gantung, dan bahkan rosario. Bukankah ini pemborosan dana gereja? Ludolf tersenyum sekali lagi saat mendengar pandangan Berengar tentang pemborosan pengeluaran gereja. Saya sangat setuju, Tuan. Sayangnya, pastor kapal ini dan Uskup Innsbruck lebih mementingkan penampilan daripada membantu rakyat jelata. Sesuatu yang saya dengar telah Anda capai dengan sangat baik untuk kami. Saya khawatir kemanapun saya pergi, tampaknya itulah status quo gereja saat ini. Menghisap uang dari umat seperti lintah dengan janji-janji keselamatan sebagai imbalan atas uang hasil jerih payah mereka. Menggunakannya untuk membangun kapal-kapal mewah seperti ini. Sungguh pemborosan, menurut saya. Bibir Berengar mulai melengkung membentuk senyum. Meskipun pemuda ini mungkin tampak biasa saja, ia memiliki potensi untuk menjadi Martin Luther di dunia ini. Dengan bimbingan dan dukungan yang tepat, ia mungkin dapat mematahkan cengkeraman kepausan atas kerajaan-kerajaan Eropa. Sesuatu yang sangat diinginkan Berengar. Jika aspirasinya ingin terwujud, ia tidak dapat membiarkan gereja memegang kekuasaan tanpa batas di seluruh Eropa seperti yang terjadi saat ini. Ia perlu memulai revolusi dari dalam, dan kebetulan diakon muda bernama Ludolf ini sudah memiliki beberapa ide revolusioner. Jika didorong ke arah yang benar, ia dapat terbukti menjadi sekutu yang kuat melawan otoritas gereja. Maka Berengar memutuskan untuk bertindak seperti iblis di pundak pemuda itu dan membimbingnya dalam menyebabkan perpecahan besar dalam kekristenan. Ludolf, saya juga punya banyak simpati yang sama, itulah alasan saya tidak menghadiri kebaktian akhir-akhir ini. Mau jalan-jalan? Saya ingin sekali membahas kekhawatiran saya tentang arah yang sedang dituju gereja. Ludolf, seorang pemuda yang bermata lebar dan setia yang prihatin dengan keburukan gereja, mempercayai perkataan pemuda yang tampak baik hati ini dan mengikutinya berjalan-jalan. Keduanya akan berdiskusi panjang lebar tentang perbedaan antara otoritas sekuler dan spiritual serta pemisahan gereja dan negara. Saat keduanya selesai berbicara, beberapa jam telah berlalu, dan Ludolf merasa seolah-olah telah tercerahkan oleh Berengar, yang bertindak seolah-olah ia adalah seorang pria saleh yang prihatin dengan korupsi gerejawi dan dampaknya terhadap masyarakat Eropa. Dengan demikian, Berengar tidak hanya semakin mendapatkan dukungan dari Ludolf dalam perang intriknya melawan saudaranya, tetapi juga dalam perjuangannya di masa depan melawan gereja dan kekuasaan mereka yang terlalu besar. Satu hal yang pasti, pria ini sangat penting bagi rencana Berengar untuk mengakhiri era pengaruh gereja atas otoritas sekuler rakyat Jerman. Setelah mengirim Ludolf kembali ke kapal dengan banyak hal yang harus dipikirkan, Berengar pulang. Di sana ia makan malam bersama keluarganya. Adela senang Ludolf pergi ke gereja bersamanya. Meskipun Linde menatapnya dengan aneh, ia memiliki banyak pertanyaan tentang mengapa Ludolf pergi ke gereja dan dengan siapa ia menghabiskan sore harinya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membahas topik tersebut. Setelah makan bersama keluarganya, Berengar mandi dan kemudian kembali ke tempat tinggalnya, di mana ia selanjutnya menyusun rencana untuk masa depan kota Kufstein. Tak lama kemudian, ia mendengar ketukan di pintu dan membukanya untuk menemukan Linde, yang melompat ke pelukannya. Berengar menerima pelukannya sambil menendang pintu hingga tertutup. Setelah berciuman dengan penuh gairah selama beberapa saat,
Linde melepaskan diri dan akhirnya menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya kepada ayah dari anaknya. Kamu sepertinya bukan tipe orang yang menganggap serius Injil. Kenapa kamu pergi ke gereja? Berengar tak kuasa menahan tawa sambil duduk di tempat tidur dan menuangkan anggur untuk dirinya dan kekasihnya. Setelah meneguk anggur dari cawan itu, ia menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Saya punya rencana untuk gereja. Saya tidak akan berbohong, saya berusaha menghancurkan kekuasaannya atas negeri-negeri ini dan rakyatnya dengan segala cara. Sungguh, saya merasa kemunafikan, korupsi, dan kekuasaan gereja di dunia ini sangat mengerikan. Linde cukup terkejut dengan ambisinya. Gereja telah memegang otoritas signifikan atas Eropa selama berabad-abad, tetapi pria yang dicintainya mengklaim ingin mengakhiri era itu secara tiba-tiba dan menyiratkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Meskipun ia tidak religius, ia memahami kekuatan signifikan gereja, itu bukan tugas yang mudah. Kau tahu, jika rencanamu tersiar, gereja akan menyatakanmu sebagai seorang bidah. Berengar hampir tersedak anggurnya saat dia menertawakan ucapan Linde. Biarkan mereka datang, aku tidak mengandalkan perlindungan Tuhan. Sebaliknya, aku percaya pada gemuruh senjata dan orang-orang yang menggunakannya. Prajurit memenangkan perang, bukan iman, dan tak lama lagi, pasukanku akan menyaingi kekuatan legendaris kerajaan surga. Meskipun ia melebih-lebihkan, tidaklah bohong untuk mengatakan bahwa pasukannya semakin diperlengkapi dan dilatih dengan baik, lebih baik daripada pasukan manapun di dunia saat ini. Sekalipun mereka hanya bertindak sebagai milisi saat ini, mereka akan menjadi inti kekuatannya saat ia mewarisi tanah ini. Jumlah mereka bertambah setiap hari, dan kini setelah ia memproduksi baju zirah yang layak di samping persenjataan mereka, Berengar merasa seolah-olah pasukannya dapat dengan mudah menghadapi pasukan yang 5 kali lipat jumlahnya di medan perang. Lagi pula, senjatanya sangat efektif melawan unit-unit terhebat di zamannya, dan dengan taktik yang tepat, ia dapat mengalahkan musuh manapun. Seiring waktu, senjatanya akan semakin efisien, dan pada saat itu, tak seorang pun dapat menghentikannya. Sesungguhnya, agama memiliki tujuan untuk melayani berbagai rencana Berengar, tetapi gereja yang menolak tunduk pada kehendaknya tidak demikian. Berengar akan memanfaatkan kitab suci dan konsep keilahian dalam upaya propagandanya di masa depan. Meskipun secara pribadi ia tidak mempercayai hal-hal tersebut, ia menyadari bahwa agama memainkan peran penting dalam berfungsinya masyarakat. Oleh karena itu, ia memiliki rencana untuk mereformasi gereja, yang sejauh mana hal tersebut akan bergantung pada Ludolf dan mereka yang akan mendukung upayanya di masa depan. Mengenai Katolikisme dan otoritas Paus atas urusan sekuler, ia tidak akan pernah mengakui hal semacam itu. Penolakan keras kepala untuk tunduk pada kehendak gereja ini akan menyebabkan banyak konflik dengan kepausan dalam waktu dekat. Linde tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar pidato seperti itu, entah Berengar memang gila, atau ia memang memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Secara pribadi, ia tidak peduli jika kekuasaan gereja atas tanah-tanah ini runtuh dan mendukung ambisi pria di sampingnya yang semakin membesar. Setelah menghabiskan anggur mereka, keduanya menanggalkan pakaian mewah mereka dan berpelukan di kegelapan malam. Selama sisa waktu terjaga mereka menikmati kebersamaan satu sama lain dengan intim. Bab 40. Tertangkap basah. Berengar menatap prajurit musketir yang berdiri di lapangan uji. Di tangannya terdapat sebuah perangkat baja bulat kecil dengan sumbu yang mencuat dari ujungnya. Di tangannya yang lain, terdapat korek api kecil yang digunakan prajurit itu untuk menyalakan sumbunya. Setelah berhasil dinyalakan, prajurit itu mengarahkan perangkat bulat itu ke jarak yang aman dan segera mencari perlindungan di balik penutup yang disediakan. Dalam hitungan detik, ledakan dahsyat terjadi, dan pecahan peluru berhamburan ke segala arah, mencabik-cabik boneka jerami yang tertabrak di dekatnya. Setelah kejadian yang begitu mengejutkan, suara tepuk tangan pelan terdengar dari kejauhan saat Berengar menunjukkan tanda persetujuannya terhadap senjata baru tersebut. Yang baru saja diuji oleh pria pemberani ini adalah prototipe granat tangan. Tak lama lagi ia akan dapat mengerahkan granat ini ke pasukannya dalam jumlah besar dan menempatkan grenadier di jajarannya. Namun, senjata perang revolusioner ini bukanlah inovasi paling menarik yang sedang diuji hingga saat ini. Eckhart dipenuhi rasa penasaran ketika kru artileri memasukkan perangkat yang tampak aneh ke dalam lubang meriam pola 1417 seberat 12 pon. Ksatria tua itu berdoa kepada Bapa di surga agar perangkat ini meledak tanpa hambatan. Setelah meriam terisi dengan relatif lancar, bubuk mesiu dikeluarkan, dan penembak meriam menggunakan linstock untuk menyalakan sumbu. Setelah beberapa saat, deru meriam seberat 12 pon yang familiar bergema di udara. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka yang cukup beruntung untuk menyaksikan uji coba rahasia ini adalah ketika proyektil mendarat, proyektil tersebut meledak menjadi banyak pecahan, mengirimkan pecahan baja ke segala arah. Hasilnya jauh lebih merusak daripada granat tangan yang telah diuji sebelumnya. Kali ini gemuruh tepuk tangan menggema dari para penonton saat mereka menyaksikan era baru artileri lahir di depan mata mereka. Berengar tersenyum licik.
Ia akhirnya berhasil, ia telah menciptakan peluru peledak pertama. Meskipun peluru padat masih berguna, melawan infanteri, tidak ada yang lebih dahsyat daripada peluru peledak. Di lini masa kehidupan sebelumnya, peluru peledak baru ditemukan pada abad ke-16. Namun, peluru yang ia gunakan saat ini meniru model yang digunakan oleh meriam Napoleon seberat 12 pon oleh pasukan Union dalam Perang Saudara Amerika. Peluru itu jauh lebih efisien daripada desain sebelumnya. Eckhart memberi hormat kepada Brenger dan mengucapkan selamat kepadanya atas inovasi terbarunya. Dengan ini, milisi mereka menjadi lebih menakutkan dibandingkan sebulan yang lalu pada pertempuran kota pertambangan. Komandan, izinkan saya menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat atas keberhasilan desain yang sungguh revolusioner ini. Dengan peluru-peluru ini, artileri kita akan menguasai medan perang. Brenger tersenyum dan membalas hormat kepada wakil komandannya. Namun, ada satu hal yang jelas hilang dari pasukannya, cabang ketiga yang membentuk semua pasukan modern awal selama berabad-abad. Kavaleri, meskipun ia baru dapat membentuk kavaleri untuk milisinya setelah ia mengambil alih posisi ayahnya. Baik sebagai bupati maupun sebagai baron sendiri. Meskipun demikian, ini sungguh merupakan peristiwa monumental. Dengan peluru dan tabung yang ditembakkan dari meriam 12 pon miliknya, ia dapat menghadapi pasukan yang jauh lebih besar daripada pasukannya sendiri di medan perang. Seiring milisinya semakin merampungkan pelatihan dan memperlengkapi diri dengan peralatan yang lebih baik, Brenger yakin tak lama lagi ia akan dapat memulai penaklukannya atas Jerman. Mungkin butuh beberapa tahun baginya untuk menggantikan ayahnya. Di matanya, Baron Kufstein kemungkinan besar tak akan mampu bertahan dalam perang yang akan datang. Saat perang usai dan berbagai kekuatan feodal kerajaan kelelahan dalam konflik berdarah, ia akan bangkit dari abu dan mempertaruhkan klaimnya dengan pasukannya yang lebih unggul. Dengan hak penaklukan, suatu hari nanti, ia akan menjadi kaisar rakyat Jerman. Setelah menguji senjata-senjata baru tersebut, Brenger ingin senjata-senjata itu diproduksi massal secepat mungkin. Oleh karena itu, ia memprioritaskan pelatihan artilerinya agar dapat menggunakan peluru-peluru baru secara efektif dan akan membentuk pasukan infanteri terkuat dan paling elitnya menjadi pasukan grenadier. Tentu saja, semua operasi persenjataan bersifat sangat rahasia. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan lapangan uji baru yang telah disiapkan Brenger, jauh dari pandangan mata-mata yang tidak diinginkan. Setelah berhasil menguji senjata dan memberikan perintah barunya, Brenger kembali ke kastil, yang memakan waktu cukup lama karena ia harus pergi dari fasilitas pengujian rahasianya. Sekembalinya, ia melihat Adela dan Henrietta bermain di koridor kastil. Usia mereka tidak terlalu jauh dan mereka rukun. Di sisi lain, Linde memiliki hubungan yang tegang dengan Henrietta. Gadis kecil itu memiliki intuisi yang baik dan merasa ada sesuatu yang terjadi antara tunangan Lambert dan Brenger. Intuisi yang tampaknya sangat kurang dimiliki oleh para pria di keluarga itu. Karena itu, si loli kecil itu selalu menjauh dari Linde setiap kali ia mencoba bergaul dengan keluarga. Tentu saja, hubungan Linde yang paling tegang adalah dengan ibu Brenger, Gisela. Gisela adalah seorang barones yang cerdik dan sombong yang telah lama mencurigai adanya perselingkuhan antara Brenger dan Linde, praktis sejak malam pertama Linde tiba di kastil. Namun, ia melihat bagaimana Linde memperlakukan Lambert dan menganggap rahasia kotor ini sebagai cara untuk membatalkan pertunangan putra keduanya. Jika Brenger menginginkan seorang kekasih untuk menahannya sampai ia menikahi Adela, maka ia akan membiarkan keegoisannya, asalkan ia bisa menggunakannya nanti sebagai cara untuk menyingkirkan gadis muda itu untuk selamanya. Meskipun ia tidak menyadari sepenuhnya sejauh mana kekerasan Linde terhadap Lambert, ia dapat mengatakan bahwa setidaknya itu adalah hubungan yang kasar secara verbal dan tidak sehat. Terutama sejak malam upacara pertunangan Brenger dan Adela dan dugaan tindakan yang dilakukan Lambert. Kedekatan yang semakin erat antara Brenger dan Linde dengan kedok transaksi Count Lothar tidak meredakan permusuhan barones terhadap wanita muda itu. Brenger menyadari bagaimana ibunya mengamati mereka berdua dan telah lama mengetahui kecurigaannya. Namun selama ibunya tidak campur tangan, ia tidak akan mengatakan apapun kepadanya tentang hubungannya dengan kekasihnya. Tentu saja, jika Gisela tahu bahwa Linde sedang mengandung anak Brenger, ia akan melakukan segala daya untuk memisahkan mereka berdua. Ketika Adela melihat Brenger telah pulang, ia berlari dan memeluknya. Brenger membalasnya dengan mengelus kepalanya lembut. Senang rasanya memiliki dua wanita dengan kepribadian yang sangat berbeda untuk merawatnya. Ia bersumpah tidak akan pernah menyerah pada gaya hidup ini dan tidak akan pernah memperumitnya dengan menambahkan lebih banyak wanita lagi. Ia peduli pada kedua wanitanya secara setara, karena mereka berdua memiliki peran unik masing-masing dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, Adela melepaskan Brenger dan menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. Apakah pekerjaanmu sudah selesai hari ini? Brenger tersenyum dan mengangguk pada tunangan kecilnya sebelum menyadari Henrietta menghampirinya dengan ekspresi malu. Kakak, maukah kamu bermain dengan kami? Brenger terkekeh pelan ketika loli kecil itu mencengkeram tubuhnya dan memeluk sisi tubuhnya yang lain. Ia berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menghibur kedua gadis itu, yang saat itu sedang asyik bermain permainan khayalan.
Permainan di mana Adela menjadi putri mahkota, yang ditawan oleh penyihir jahat. Berengar berperan sebagai ksatria gagah berani sambil melangkah menembus dinding kastil dan menyelamatkan sang putri dari cengkeraman Henrietta, yang berperan sebagai penyihir jahat. Berengar merasa cukup malu memainkan permainan kekanak-kanakan seperti itu di usianya dan bersyukur karena belum ada kamera video saat itu. Ia tak bisa membayangkan apa yang akan dicap internet padanya jika adegan ini diunggah di situs berbagi video dari kehidupan sebelumnya. Namun, setelah menyelamatkan sang putri dan membunuh penyihir jahat, Berengar menggendong Adela dengan gendongan putri dan berjalan-jalan mengelilingi kastil bersamanya. Yang mengejutkannya, ia mendapatkan hadiah yang tak terduga. Ketika Adela mengecup lembut bibirnya, mukanya mulai memerah karena malu dan dia mengalihkan pandangan dari pelukannya dan bergumam canggung. Pada titik ini, bahkan Berengar merasa malu, karena ia belum siap secara mental untuk hal seperti itu. Ia tidak tahu harus berkata apa, jadi ia memilih kalimat singkat yang agak klise, tersenyum pada Adela, dan berkata dengan nada serius. Aku akan selalu melindungimu, putri kecilku. Pemandangan itu memuakkan bagi Linde yang menonton dari sudut, baru ketika mata Adela bertemu dengan matanya sendiri dengan tatapan penuh amarah, gadis cantik itu menyadari bahwa rival kecilnya telah menyadari kehadirannya dan Adela sengaja melakukannya untuk menandai wilayahnya. Linde merasa lucu bahwa gadis kecil itu menganggap kecupan kecil di bibir itu sebagai ciuman. Jelas, Linde harus meninggalkan jejaknya sendiri pada Berengar malam itu untuk menebusnya. Setelah melihat Linde menyaksikan keseluruhan penampilannya, hati Berengar langsung hancur. Ia sungguh berharap tidak ada yang menonton apa yang dianggap sebagai aktivitas ilegal di kehidupan sebelumnya. Namun, ia tertangkap basah oleh kekasihnya sendiri, ia tak akan pernah bisa melupakan momen ini, dan dari seringai di wajah Linde, ia tahu bahwa ia akan terus mengingat momen ini selamanya. Berengar mencoba meredakan situasi dan mengajukan pertanyaan penting kepada Linde, yang langsung mendapat tatapan tajam dari kedua gadis kecil itu. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami, Linde? Si cantik surgawi langsung mengejek ide itu dan memelototi Adela. Tidak, terima kasih, Berengar. Aku sudah lama dewasa dan tidak perlu lagi bermain-main kekanak-kanakan seperti itu. Saranku, kalau kau terus-terusan bermain-main seperti ini dengan gadis kecil, orang-orang mungkin akan menganggapmu mesum. Setelah berkata demikian, Linde berbalik dan pergi dengan ekspresi puas di wajahnya. Sebelum Adela maupun Berengar sempat menjawab, ia sudah berbelok di tikungan dan menghilang dari pandangan. Pasangan itu kemudian saling menatap dengan canggung sementara Adela masih dalam pelukan Berengar. Henrietta, tentu saja, terbaring di lantai berpura-pura telah dibunuh, tetapi ia tetap berhasil menguping pembicaraan, dan akibatnya, kebenciannya terhadap Linde semakin besar. Setelah kepergian Linde, terjadi keheningan yang canggung untuk beberapa saat sebelum Berengar akhirnya menurunkan Adela dari pelukannya. Merasa malu dengan seluruh situasi ini, pemuda itu menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum mengakhiri malam itu. Kurasa kita harus mengakhirinya di sini. Kita bisa bermain lagi lain kali. Adela mengangguk, ia juga merasa agak malu setelah mendengar kata-kata kasar Linde. Di sisi lain, Henrietta cemberut, ia ingin bermain lagi dengan kakak laki-lakinya dan calon kakak iparnya. Jarang sekali ia bisa bermain-main dengan Berengar akhir-akhir ini. Meskipun demikian, ia menuruti syarat mereka. Bagaimanapun, ia akan menepati janji kakak laki-lakinya bahwa mereka pasti akan bermain bersama nanti. Setelah itu, Berengar makan malam bersama keluarganya, percakapan mereka berlangsung akrab, dan permusuhan antara dirinya dan Lambert berkurang dibandingkan biasanya. Berengar tahu betul bahwa Lambert sedang merencanakan konspirasi untuk melawannya, lagi pula, sudah lama sejak Berengar diangkat menjadi bupati, dan Lambert belum bertindak. Yang tidak diketahui Lambert adalah bahwa Berengar juga sedang merencanakan konspirasi untuk melawan saudaranya. Rencananya tidak hanya akan menggagalkan rencana Lambert, tetapi juga secara aktif menyingkirkan salah satu sekutu terbesar Lambert. Setelah makan malam, Berengar menyelinap ke kota dan memasuki laboratorium kimianya yang baru dibangun hari ini. Malam ini ia akan menyelesaikan produksi arsenik putih, yang akan memungkinkannya memulai rencana pembunuhan terhadap Marsal ayahnya, yang merupakan pendukung setia Lambert. Tentu saja, ia harus memastikan hal tersebut sebelum bertindak gegabah. Sementara beberapa mata-matanya memperoleh bahan untuk membuat arsenik, yang lain mengumpulkan informasi tentang potensi aliansi dengan Lambert. Dalam prosesnya, Berengar mengungkap rencana Lambert untuk menindak Berengar, menjebaknya dan milisinya atas berbagai kejahatan, dan menggunakan Marsal tersebut sebagai saksi. Sayangnya bagi remaja itu, Marsal tersebut akan segera jatuh sakit parah dan meninggal dunia. Berengar mulai tertawa sadis saat melihat bubuk arsenik yang dibuat semalaman. Ia akan memberikan instruksi ketat kepada banyak mata-matanya untuk mencampurkan racun dalam dosis kecil ke dalam anggur sang marsekal selama seminggu ke depan. Begitu pria itu sakit parah, Berengar akan meningkatkan dosisnya, yang secara efektif mengakhiri hidupnya. Bagi siapapun yang tahu, sang marsekal pasti akan jatuh sakit dan meninggal dunia karena penyakit itu tak lama kemudian. Sekalipun seseorang menduga akan terjadi pembunuhan,
tak seorang pun akan mampu membuktikannya. Begitu saja, Berengar telah membawa perang intrik ini ke tingkat yang lebih tinggi. Lambert akan segera ditinggal sendirian, terputus dari dukungan apapun, dan ketika Berengar akhirnya berhasil membawa adik laki-lakinya yang bajingan itu sendirian dan mendapatkan wewenang untuk menegakkan keadilan, barulah ia akan mengakhiri perang intrik ini untuk selamanya. Setelah membagikan racun kepada para pembunuhnya, Berengar diam-diam kembali ke kastil. Ia memastikan ketidakhadirannya tidak diketahui. Ketika akhirnya kembali, ia melihat Linde yang sudah dikenalnya menunggunya. Linde segera berlari ke pelukannya dan menciumnya dengan penuh gairah, seolah-olah ia mencoba menghapus jejak yang ditinggalkan Adela sebelumnya. Begitu saja, Berengar dan Linde menghabiskan sisa malam itu dengan menikmati pelukan mesra mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.